Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai sidang perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua hari ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kompolnas ataupun Komisioner Kompolnas, Bapak Yusuf Warshim. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Anggia. Baik Pak Yusuf, hari ini sidang kembali digelar dengan agenda duplik dan hari Senin kemarin jaksa sudah menyampaikan repliknya menolak pledoi dari 6 terdakwa. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kami sebagai pengawas eksternal Polri terus memantau pelaksanaan sidang perkara yang salah satunya adalah perintangan penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam pantauan kami, tentu karena Kompolnas itu kaitannya dengan Polri yang dalam hal ini kompetensinya adalah penyidikan dalam kasus ini dan itu sudah dilimpahkan dan proses persidangan sudah berjalan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Sekali lagi bahwa ini menjadi kewenangan jaksa penuntut umum yang sekarang itu sudah masuki proses akhir adanya replik daripada jaksa penuntut umum yang tetap menyatakan bahwa 6 terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 49 salah satunya junto 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kami lihat bahwa apa yang sudah berjalan ini sesuai dengan apa yang dihasilkan daripada penyidikan Anggia. Yang kedua, tentu terkait dengan tuntutan, kita harus menghormati apa yang menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Hanya kami lihat dalam hal ini tentu bagaimana selanjutnya itu ada pada independensi dan kemerdekaan majelis hakim dalam memvonis. Kami hanya berharap bahwa di dalam kasus ini yang begitu luar biasa disorot publik tentu dapat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang semula kalau ini tidak tertutupi tentu akan mudah masyarakat itu mengetahui dan sampai ada pernyataan dari Presiden agar kasus ini dituntaskan, jangan ada yang ditutupi. Ini tentu suara daripada keadilan masyarakat karena adanya perintangan penyidikan sehingga kasus ini menjadi tertutupi awal. Maka ini merupakan satu hal yang patut sekiranya dapat dipertimbangkan sesuai dengan apa yang dilakukan jaksa penuntut umum. Tentu majelis hakim kita berharap ada kemerdekaan, ada keadilan sosial yang dapat dipertimbangkan agar keputusannya benar-benar memberikan selain daripada keadilan korban, juga keadilan masyarakat terkait dengan kasus perintangan penyidikan ini. Kami simpulkan bahwa sepanjang persidangan on the track. Baik, Pak Yusuf tadi bicara soal tidak hanya keadilan untuk korban, tetapi juga keadilan sosial. Pak Yusuf juga sudah bilang bahwa jalannya persidangan ini sudah on the track. Itu artinya tuntutan yang disampaikan oleh jaksa sudah sesuai, begitu Pak? Artinya apa yang dilakukan jaksa, kami katakan dalam pantauan indirect ini terkait dengan apa yang dihasilkan penyidikan. Yang menjadi masalah kan kalau hasil daripada penyidikan itu ada perbedaan yang didakwakan ataupun yang dituntut. Misalnya hal-hal yang dikatakan dari kuasa hukum terdakwa bahwa ini tidak terbukti begini-begini, tidak mampu untuk dijawab dan diberikan satu keyakinan bahwa yang telah dilakukan 6 terdakwa ini terbukti secara sah meyakinkan, itu tidak seperti itu. Nah, ini yang kami lihat on the track-nya pada posisi itu, Anggia. Artinya jaksa tetap meyakinkan bahwa apa yang telah dihasilkan oleh penyidik itu benar-benar dapat dilakukan penuntutan. Meskipun kalau bicara tentang rasa keadilan, tentu dalam hal tuntutan ini masih dalam kategori tidak begitu berat. Nah, itu Anggia. Baik, Pak Yusuf, kasus ini kan menyeret begitu banyak nama anggota Polri dari berbagai level, mulai dari perwira pertama, menengah, dan bisa dikatakan karir mereka juga masih panjang, Pak. Sikap Bapak dari Kompolnas seperti apa melihat ini? Ini kan pertama tadi
kami sampaikan bahwa kasus peristiwa 8 Juli 2023 ini, pembunuhan berencana yang di situ ada perintangan penyidikan ini kan sungguh luar biasa menjatuhkan reputasi dan kredibilitas Polri. Sejak kasus itu, kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu sangat menurun. Alhamdulillah sekarang ini sudah mengalami penaikan. Ini tentu sangat menjadi keprihatinan kita semua ketika ada tindak pidana pembunuhan berencana yang itu juga di dalamnya mengandung perbuatan perintangan penyidikan yang itu tidak dilakukan oleh satu orang, tapi dilakukan antara pimpinan dan bawahannya. Ini tentu menjadi perhatian bahwa profesionalisme di dalam menangani kasus itu menjadi bermasalah, sehingga ada perintangan penyidikan. Hubungan atasan dan bawahan ini dalam hubungan yang tidak baik. Nah, ketika ada perintah atasan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma susila, sebagai bawahan tidak mengkritisi. Dalam artian hukum itu diperlukan kesadaran, Anggia. Nah, sebenarnya kan di sini tidak ada kesadaran sehingga menimbulkan perintangan penyidikan. Kalau itu ada kesadaran bahwa yang diperintahkan itu bertentangan dengan norma, tidak hanya norma hukum, tapi ada norma kesusilaan, norma moral, norma etika, bertentangan dengan moral. Ada peristiwa fakta yang itu ada korban meninggal dan itu pembunuhan, tapi tidak mengalami kesadaran bahwa itu harus dilakukan sebagaimana seorang penyidik melakukan secara profesional, bahwa itu harus ditangani, itu kan tidak mengalami kesadaran seperti itu. Hanya mengapa tidak mengalami kesadaran? Karena posisinya pada waktu itu mereka sebagai bawahan dalam relasi atas bawahan yang tidak bisa menghindar daripada perintah yang sebenarnya itu perintah yang tidak sah. Ini yang ke depan yang tentu jangan terjadi lagi. Ada kultur yang dibangun oleh oknum-oknum pimpinan terhadap bawahannya yang mengakibatkan kesalahan daripada oknum pimpinan itu turut serta mengakibatkan bawahannya melakukan kesalahan. Ini yang menjadi catatan kita terkait dengan luar biasa persoalan ini menurunkan kredibilitas dan reputasi institusi Polri, Anggia. Baik, lagi-lagi kita bicara soal relasi kuasa ya Pak. Masih ada sejumlah pertanyaan lainnya, tapi usai jeda, Pak Yusuf, kita akan kembali sesaat lagi. Breaking News TV kembali sesaat lagi, pemirsa tetap bersama kami.